Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang pantun. Fokus kita kali ini kita akan berbicara sedikit tentang apa itu pantun, ciri-cirinya, dan beberapa jenis pantun. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, pantun ini merupakan salah satu bentuk dari karya sastra lama yang berbentuk puisi yang terdiri minimal dari 4 baris, ya. Dan dari 4 baris itu nanti terbagi menjadi 2, ada sampiran dan ada isi. Nah, ciri-cirinya ini saya jelaskan, ada 4 ciri-ciri. Yang pertama ada sampiran, ya. Ciri-ciri pantun memiliki sampiran dan isi. Nah, sampiran itu biasanya ada di baris pertama dan di baris kedua. Ya, dalam pantun ini berarti sampirannya adalah buah dipetik rasanya segar untuk dibuat kue acar. Nah, itu sampirannya. Sedangkan untuk isinya pasti ada di baris ketiga dan 4. Ya, isi ini adalah yang biasanya mungkin berisi nasihat, berisi jenaka dan lain sebagainya. Sampiran ini hanya sebagai pendahuluan. Ya, isinya kalau dalam pantun ini, kalau malas belajar pasti bodoh di waktu besar. Nah, ciri yang kedua bisa kalian fokuskan kepada suku kata. Ya, kita akan berbicara rima. Memiliki rima a atau sama semua belakangnya. Ya, sama kita pakai puisi pada slide sebelumnya. Ya. Yang pertama di sini ada buah dipetik rasanya segar. Ar. Ya, yang baris kedua acar ar. Baris ketiga belajar ar. Yang keempat barisnya besar ar, ya. Jadi memiliki belakang yang sama, ya. Rima itu kalau bahasa sederhananya belakangnya sama, ya. Kalau a semua, kalau i semua. Ya, buah dipetik rasanya segar untuk dibuat kue acar. Kalau malas belajar pasti bodoh di waktu besar. Nah, ini rima a. Biasanya pantun juga ada yang memiliki rima ab. Ya, ini sudah saya bedakan, bisa kalian lihat, ya. Baris pertama dan ketiga dia memiliki rima a, ya. Belakangnya sama, ya, baris 1 dan baris ketiga. Kalau dalam pantun ini diakhiri dengan huruf a, ya, vokal a. Sedangkan untuk baris kedua dan keempat memiliki rima b. Ya, dalam pantun ini diakhiri dengan vokal i. Ya. Nah, ini rima ab. Ciri dari pantun adalah satu barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Maksudnya suku kata itu apa? Kita ambil dari pantun yang sebelumnya. Buah salak enak rasanya. Ya, kita ambil baris pertama. Ya, maksudnya suku kata itu bu, suku kata pertama. Ah, kedua. Sa, 3. Lak, 4. En, 5. Nak, 6. Ra, 7. Sa, 8. Nya, 9. Nah, itu suku kata. Jadi baris pertama ada 9 suku kata. Baris kedua terdiri dari serat tanda pohon berduri sama 9. Nah, itu adalah ciri-ciri pantun, ya. Tadi ada ciri-ciri pantun yang pertama adalah terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Selanjutnya
rimanya bisa AA atau AB. Dan yang terakhir, setiap barisnya terdiri dari 12 atau sampai 8 suku kata. Nah, jenis-jenis pantun ini sangat banyak. Ya, saya hanya jelaskan beberapa. Ada pantun sukacita, ya berisi tentang kegembiraan atau kebahagiaan. Nah, ini adalah contohnya. Di laut kapal berlayar, di darat banyak sawah. Hati senang mendapat kabar, menang lomba dapat hadiah. Selanjutnya ada pantun duka cita, ya biasanya berisi tentang kesedihan atau duka yang mendalam. Contohnya, jalan-jalan ke kota baru. Jangan lupa memetik jeruk. Menangis aku terseduh-seduh, mendapat nilai ulangan buruk. Selanjutnya ada pantun cinta. Ya, biasa berhubungan dengan cinta atau romantisme. Kalau anak-anak zaman sekarang biasanya yang dikit-dikit baper, nah ini adalah pantun cinta. Coba-coba bertanam kembang, moga-moga menjadi jelita. Coba-coba menanam sayang, moga-moga tumbuh cinta. Iya. Ya, jangan terlalu banyak buat pantun cinta karena masih banyak yang lebih bagus dari ini. Selanjutnya ada pantun jenaka. Biasanya berisi hiburan untuk pendengar atau misalkan sindiran-sindiran yang tidak menyakitkan untuk mencairkan suasana. Ya, biasanya untuk lucu-lucuan pantun jenaka nih. Contohnya, burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi, tertawa hati karena geli melihat kuda asik bernyanyi. Ada pantun agama, ya biasanya ini berisi ajakan atau dakwah dan berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan. Pergi ke pasar bersama bunda, jangan lupa membawa bekal. Dunia ini hanya sementara, kelak akhirat selamanya kekal. Nah, ya kalau kita lihat rimanya ini menggunakan rima ABAB. Selanjutnya untuk pantun nasihat, ya berisi nasihat moral atau budi pekerti yang tujuannya untuk mendidik si pendengar. Nah, contohnya ada jalan-jalan ke kota Banjar. Jangan lupa membeli babat. Jika ingin menjadi pintar, maka belajarlah dengan giat. Coba kira-kira ini memiliki rima apa? Nah, pasti kalian sudah banyak referensi ya tentang pantun nasihat ini. Selanjutnya ada pantun adat. Ya, berisi biasanya pepatah atau petuah nasihat dari adat-adat di daerah tersebut. Ya, contohnya, buah nanas jangan diparut. Kalau diparut, sarinya hilang. Hati panas jangan diturut. Kalau diturut, akal pun hilang. Nah, ini sama persis dengan pantun nasihat ya, karena berisi tentang nasihat-nasihat. Selanjutnya ada pantun nasib, ya biasanya menceritakan tentang keadaan seseorang, ya misalkan di perantauan atau di luar negeri. Nah, ini bentuknya pantun nasib. Contohnya, pohon randu bunga selasih. Bila berteman jangan bergaduh. Sangat rindu dengan kekasih, sayang badan sangatlah jauh. Ya, ini menceritakan tentang ya rasa rindu seseorang terhadap kekasihnya, tapi mereka berada di tempat yang jauh berbeda. Selanjutnya ada pantun paribahasa, ya peribahasa biasa berisi ungkapan dan peribahasanya. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, pasti udah dengar kan yang ini. Ke pantun perkenalan, ya biasa digunakan untuk memperkenalkan diri. Contohnya, bangun pagi langsung olahraga, lari-lari keliling kota. Kalau boleh aku bertanya, nona cantik siapa yang punya? Ya. Nah, ini biasanya untuk memperkenalkan diri agar tidak terlalu canggung.
ya, atau bahasa sehari-harinya mungkin terlalu garing ya. Nah, ini biar suasananya lebih cair. Selanjutnya ada pantun persahabatan, ya biasanya berhubungan dengan pertemanan, sahabat atau kenalan dekat. Nah, contohnya ada jalan-jalan ke kota baru untuk membeli cindera mata. Jika punya teman baru, teman lama jangan lupa. Selanjutnya ada pantun kiasan, biasa digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang tersirat atau tidak tertulis. Ya. Contohnya, ayam sabung jangan dipaut. Jika ditambat kalah laganya. Asam di gunung, ikan di laut. Dalam belanga bertemu juga. Ya, ini maksudnya isinya ini ya bertemunya misalkan dalam sayur. Ya, kalau misalkan kalian pernah ke warteg ya atau restoran, ada ikan dari laut ketemu bumbu-bumbu yang ada di gunung. Nah, ini maksudnya seperti itu kurang lebih. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Nah, ini biasanya menjadi pantun yang interaktif. Ya, kenapa? Karena pendengar itu bisa menjawab teka-teki tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Makan nasi dengan lahap, tempe tahu jadi lauknya. Kalau kamu bisa menjawab, hewan apa yang paling kaya? Nah, kira-kira apa ya? Nah, kalau untuk pantun ini kurang lebih sepertinya jawabannya adalah beruang ya, beruang. Karena beruang. Ya, ada pantun perpisahan. Ya, berisi tentang perpisahan atau perceraian. Ya, tidak selalu harus perpisahan karena kematian. Ya, contohnya ada buah jatuh di atas batu. Boleh diambil, dimakan jangan. Walau jatuh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Ya, maksudnya meskipun berpisah, ya tidak terlihat oleh mata, tapi jangan sampai terlupakan di dalam hati. Gitu. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.